Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Macam-macam perangkat keras. 1. Mainboard atau motherboard. Motherboard atau biasa disebut papan induk adalah sebuah hardware yang berfungsi sebagai penghubung semua perangkat komputer lainnya. Jadi, semua perangkat seperti prosesor, RAM, hard disk, dan lain sebagainya terhubung menjadi satu di papan induk ini. Prosesor. Prosesor secara singkat dapat diartikan sebagai otak komputer. Prosesor pada umumnya sering disebut juga dengan CPU, Central Processing Unit, suatu chip yang berupa IC yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi. Memori. Memori adalah perangkat keras yang berfungsi mengolah data dan instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat diolah. Memori juga berfungsi sebagai media penyimpanan data. Memori terbagi menjadi dua, yaitu ROM (Read Only Memory) dan RAM (Random Access Memory). ROM (Read Only Memory). ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca, tidak dapat dihapus, dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. Perintah pada ROM sebagian akan dipindahkan ke RAM. RAM (Random Access Memory). RAM adalah memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi dari RAM adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki, semakin cepat juga komputer akan memproses. Jenis-jenis memori RAM: EDORAM, RDRAM, SDRAM, DDR/SDRAM. Power supply. Power supply komputer adalah bagian penyedia sumber tegangan bagi semua bagian pada komputer. Power supply merupakan bagian yang mengolah tegangan AC dari jala-jala listrik menjadi beberapa tegangan DC dengan tegangan dan arus tertentu sesuai kebutuhan masing-masing bagian pada komputer. Bagian power supply meliputi AC in socket, modul SMPS, DC output socket, fan coiler, casing power supply. Hard disk. Hard disk adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Hard disk terdiri dari 3 bagian utama, yaitu piringan magnetik atau platter, bagian mekanis, serta head untuk membaca data. Jenis-jenis interface yang terdapat pada hard disk bermacam-macam, yaitu ATA atau IDE, EIDE, serial ATA atau SATA, SCSI atau Small Computer System Interface, SAS, IEEE 1394, USB, dan VIB channel. Sebelum memulai merakit komputer, maka persiapkan dahulu komponen-komponennya seperti casing, motherboard, prosesor, kipas, memori, hard disk, floppy disk, monitor, speaker, dan lain-lain. Selanjutnya, siapkan motherboard dan amati bagian-bagiannya dengan seksama. Setelah itu, buka pengunci soket prosesor. Ambil prosesor, perhatikan bahwa prosesor mempunyai tanda pada salah satu sudutnya.
Dalam hal ini biasanya ditandai dengan lekukan, lubang atau anak panah. Setelah itu, cocokkan tanda tersebut dengan tanda yang ada pada soket prosesor. Kunci kembali soket tersebut dengan cara menekan tuas ke bawah dan mengaitkan pada pengunci yang ada. Setelah selesai memasang prosesor, setelah itu pasang kipas pendinginnya. Sebelum memasang, perhatikan posisi kabel daya untuk kipas dengan lokasi konektor dayanya. Cari cara terpendek agar kabel daya itu tidak bersinggungan dengan kipas. Kunci 4 titik pada pendingin tersebut dengan cara tekan dan putar searah dengan jarum jam menggunakan obeng plus. Setelah selesai memasang kipas, selanjutnya memasang memori. Untuk memasang memori, maka bukalah pengunci slot memori di kedua sisinya pada motherboard. Perhatikan bahwa setiap keping memori memiliki celah pada sisi bawahnya. Cocokkan celah ini dengan slot memori. Setelah itu, tekan memori pada kedua sisinya sehingga terdengar bunyi klik dan penguncinya akan menutup dengan sendirinya. Langkah selanjutnya, siapkan casing, motherboard, dan skrup-skrup yang akan digunakan. Cocokkan posisi motherboard dengan dudukan yang ada pada casing. Kemudian pasang motherboard dengan benar pada dudukan yang tersedia. Langkah selanjutnya, siapkan hard disk dan pasang ke dalam bagian casing. Pilihlah skrup yang sesuai. Kemudian pasang skrup tersebut pada dudukan hard disk. Setelah selesai memasang hard disk, hubungkan kabel hard disk ke dalam motherboard. Dan hubungkan juga kabel konektor pada motherboard. Kabel ini terdiri dari switch daya, indikator hard disk, indikator daya, tombol reset, tombol speaker. Setelah semua terpasang, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan kabel daya dari power supply ke motherboard, hard disk, FDD, dan CD-ROM. Jika komponen bagian dalam sudah beres, maka sekarang giliran komponen-komponen bagian luar, seperti monitor, keyboard, dan speaker. Untuk komponen-komponen ini, kita tinggal menyambungkan kabel-kabelnya saja pada terminal yang telah ditentukan. Jangan lupa untuk kabel-kabel daya, baik untuk bagian casing maupun monitor. Perangkat komputer siap digunakan. Apabila perangkat komputer belum bisa hidup, maka periksa kembali perkabelan daya yang digunakan untuk mensuplai perangkat komputer tersebut.